Bagaimana Korea Utara bisa terbentuk? Jika berbicara mengenai Korea Utara, maka tidak akan terlepas dari pemimpin pertama Korea Utara, sekaligus sebagai pendirinya, yaitu Kim Il-sung. Kehidupan awal Kim Il-sung lahir pada tanggal 15 April 1912 di Mainggonde, dekat Pyongyang, Korea, sekarang di Korea Utara, dan meninggal pada 8 Juli 1994 di Pyongyang, Korea Utara. Adalah pemimpin komunis Korea Utara dari tahun 1948 hingga kematiannya pada tahun 1994. Ia adalah Perdana Menteri negara tersebut dari tahun 1948 hingga 1972, Ketua Partai Pekerja Korea yang dominan sejak tahun 1949, dan Presiden serta Kepala Negara sejak tahun 1972. Kim adalah putra dari orang tua yang melarikan diri ke Manchuria selama masa kecilnya untuk melarikan diri dari kekuasaan Jepang di Korea. Ia bersekolah di sekolah dasar di Manchuria dan saat masih menjadi siswa bergabung dengan organisasi pemuda komunis. Ia ditangkap dan dipenjara karena aktivitasnya dengan kelompok tersebut pada tahun 1929 sampai 1930. Setelah Kim dibebaskan dari penjara, ia bergabung dengan perlawanan gerilya Korea terhadap pendudukan Jepang pada suatu waktu di tahun 1930-an dan mengadopsi nama seorang pejuang gerilya legendaris Korea sebelumnya yang melawan Jepang. Kim diperhatikan oleh otoritas militer Soviet yang mengirimnya ke Uni Soviet untuk pelatihan militer dan politik. Di sana ia bergabung dengan partai komunis tersebut. Selama Perang Dunia Kedua, Kim memimpin kontingen Korea sebagai mayor di tentara Soviet. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Korea secara efektif terbagi antara bagian utara yang diduduki Soviet dan bagian selatan yang didukung AS. Pada saat ini, Kim kembali dengan orang Korea lain yang dilatih Soviet untuk mendirikan pemerintahan sementara komunis di bawah naungan Soviet di tempat yang kemudian menjadi Korea Utara. Ia menjadi Perdana Menteri pertama Republik Rakyat Demokratik Korea yang baru dibentuk pada tahun 1948, dan pada tahun 1949 ia menjadi Ketua Partai Pekerja Korea. Perang kemerdekaan Korea dan pembagian wilayah utara dan selatan. Perang kemerdekaan Korea bermula ketika Kekaisaran Jepang kalah karena dibom atom oleh sekutu pada akhir Perang Dunia Kedua pada bulan September 1945. Tidak seperti Tiongkok, Manchuria, dan bekas koloni barat yang direbut oleh Jepang pada tahun 1941 sampai 1942, Korea dianeksasi ke Jepang sejak tahun 1910. Tidak memiliki pemerintahan asli atau rezim kolonial yang menunggu untuk kembali setelah permusuhan berakhir. Sebagian besar penggugat kekuasaan adalah orang buangan yang tergesa-gesa di Tiongkok, Manchuria, Jepang, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Mereka terbagi dalam dua kategori besar. Yang pertama terdiri dari kaum revolusioner Marxis yang berkomitmen yang telah memerangi Jepang sebagai bagian dari pasukan gerilya yang didominasi Tiongkok di Manchuria dan Tiongkok. Salah satu orang buangan ini adalah seorang pemimpin gerilya yang kecil tapi sukses bernama Kim Il-sung yang telah menerima beberapa pelatihan di Rusia dan telah diangkat menjadi mayor di tentara Soviet. Gerakan nasionalis Korea lainnya yang tidak kalah revolusionernya mengambil inspirasi dari ilmu pengetahuan, pendidikan, dan industrialisme terbaik di Eropa, Jepang, dan Amerika. Para ultranasional ini terpecah menjadi faksi-faksi yang bersaing. Salah satunya berpusat pada Syngman Rhee, menempuh pendidikan di Amerika Serikat dan pernah menjadi presiden pemerintahan sementara Korea yang mengasingkan diri. Dalam upaya tergesa-gesa untuk melucuti senjata tentara Jepang dan memulangkan penduduk Jepang di Korea, diperkirakan berjumlah 700.000. Amerika Serikat dan Soviet
sepakat pada bulan Agustus 1945 untuk membagi negara. Tujuan administratif di paralel ke-38 lintang 38 derajat utara. Setidaknya dari sudut pandang Amerika, pembagian geografis ini merupakan jalan keluar sementara. Namun Soviet memulai pemerintahan teror yang berlangsung singkat di Korea Utara, yang dengan cepat mempolitisasi pembagian tersebut dengan mengusir ribuan pengungsi ke selatan. Kedua belah pihak tidak dapat menyetujui formula yang akan menghasilkan Korea yang bersatu, dan pada tahun 1947 Presiden AS Hanni Z. Truman membujuk Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memikul tanggung jawab atas negara tersebut. Meskipun militer AS secara normal tetap mengendalikan Korea Selatan hingga tahun 1948, baik Polisi Nasional Korea Selatan dan kepolisiannya berlipat ganda, menyediakan pasukan keamanan selatan sekitar 80.000 orang pada tahun 1947. Sementara itu, Kim Il-sung memperkuat kendalinya atas Korea Selatan. Partai Komunis serta struktur administrasi dan pasukan militer di wilayah utara pada tahun 1948. Militer dan polisi Korea Utara berjumlah sekitar 100.000 orang, diperkuat oleh sekelompok gerilyawan Korea Selatan yang bermarkas di Haeju di Korea Barat. Pembentukan Korea Selatan yang merdeka menjadi kebijakan PBB pada awal tahun 1948. Komunis Selatan menentang hal ini, dan pada musim gugur perang partisan setelah melanda sebagian dari setiap provinsi Korea di bawah garis lintang 38 derajat, pertempuran meluas menjadi perang perbatasan terbatas antara Korea Selatan yang baru dibentuk Tentara Republik Korea (ROKA) dan polisi perbatasan Korea Utara serta pasukan khusus Korea Utara Tentara Rakyat Korea (KPA). Korea Utara melancarkan 10 serangan gerilya lintas perbatasan untuk menarik pasukan ROKA agar tidak melakukan operasi gerilya di Korea Selatan. Pemberontakan partisan gagal dalam tujuannya yang lebih besar. Republik Korea dibentuk pada bulan Agustus 1948 dengan Syngman Rhee sebagai presiden. Meskipun demikian, hampir 8.000 anggota pasukan keamanan Korea Selatan dari sedikitnya 30.000 warga Korea lainnya kehilangan nyawa mereka. Banyak korban bukanlah pasukan keamanan atau gerilyawan bersenjata sama sekali, tetapi hanya orang-orang yang diidentifikasi sebagai kaum kanan atau kaum merah oleh para pihak yang bertikai. Kejaman berskala kecil menjadi cara hidup. Perang partisan juga menunda pelatihan tentara Korea Selatan. Pada awal tahun 1950, penasihat Amerika menilai bahwa kurang dari setengah batalion infanteri ROKA bahkan hampir siap untuk berperang. Bantuan militer AS sebagian besar terdiri dari kelebihan senjata ringan dan perlengkapan. Memang Jenderal Douglas MacArthur, Komandan Komando Timur Jauh Amerika Serikat (PECOM), berpendapat bahwa Angkatan Darat ke-8-nya yang terdiri dari 4 divisi lemah di Jepang membutuhkan lebih banyak dukungan daripada Korea. Invasi dan kontrainvasi 1950 sampai 1951 selatan ke pusat. Pada awal tahun 1949, Kim Il-sung mengajukan kasusnya kepada pemimpin Soviet Joseph Stalin bahwa sudah waktunya untuk melakukan invasi konvensional ke selatan. Stalin menolak, khawatir tentang ketidaksiapan relatif angkatan bersenjata Korea Utara dan tentang kemungkinan keterlibatan AS. Dalam perjalanan tahun berikutnya, kepemimpinan komunis membangun KPA menjadi kekuatan ofensif tangguh yang dimodelkan berdasarkan tentara mekanis Soviet. Tiongkok membebaskan veteran Korea dari Tentara Pembebasan Rakyat, sementara Soviet menyediakan persenjataan. Pada tahun 1950, Korea Utara menikmati keuntungan substansial atas Selatan dalam setiap kategori peralatan setelah kunjungan Kim lainnya ke Moskow pada bulan Maret-April 1950.
Stalin menyetujui invasi. Pada dini hari tanggal 25 Juni, Korea Utara menyerang melintasi paralel ke-38 di balik rentetan artileri yang menggelegar. Serangan utama yang dilakukan oleh Korps 1 KPA 53.000 orang melintas sungai Imjin menuju Seoul. Korps 2 54.000 tentara menyerang sepanjang dua poros yang berjauhan, satu melalui kota Chucheon dan Inje ke Hongcheon, dan yang lainnya menyusuri jalan pantai timur menuju Gangneung. KPA masuki Seoul pada sore hari tanggal 28 Juni, tetapi Korea Utara tidak mencapai tujuan mereka untuk menyerahkan cepat oleh pemerintah Ri dan diintegrasi tentara Korea Selatan. Sebaliknya, sisa-sisa pasukan Roka wilayah Seoul membentuk garis pertahanan di selatan Sungai Han, dan di jalan pantai timur unit-unit Roka menyerah dengan tertib. Namun, jika selatan ingin mencegah keruntuhan, mereka akan membutuhkan bantuan dari angkatan bersenjata AS. Tanggapan awal Truman adalah memerintahkan MacArthur untuk mentransfer amunisi ke Roka dan menggunakan perlindungan udara untuk melindungi evakuasi warga AS, alih-alih mendesak deklarasi perang Kongres yang dianggapnya terlalu mengkhawatirkan dan memakai waktu ketika waktu sangat penting. Truman pergi ke PBB untuk sanksi. Di bawah bimbingan AS, PBB menyerukan agar invasi dihentikan 25 Juni. Kemudian bagi negara-negara anggota PBB untuk memberikan bantuan militer kepada ROK. 27 Juni, berdasarkan piagam, Dewan Keamanan mempertimbangkan dan meloloskan resolusi yang dapat diveto oleh anggota tetap seperti Uni Soviet. Namun Soviet memboikot Dewan atas masalah penerimaan Tiongkok Komunis ke PBB. Opini Kongres dan publik di Amerika Serikat sementara itu mendukung intervensi militer tanpa perbedaan pendapat yang signifikan. Setelah menunjukkan kemajuan politiknya, pemerintahan Truman menghadapi kenyataan yang menyedihkan bahwa mereka tidak memiliki banyak kekuatan militer yang efektif untuk menghadapi invasi tersebut. MacArthur mengamankan komitmen 3 divisi dari Jepang, tetapi pasukan darat AS hanya memperluas cakupan kekalahan. Selama hampir 8 minggu di dekat Osan di sepanjang sungai Kaum, melalui Daejeon dan selatan ke Taego, tentara AS bertempur dan tewas, dan beberapa melarikan diri dilemahkan oleh senjata yang tidak memadai, jumlah yang terbatas, dan kepemimpinan yang tidak pasti. Pasukan AS sering dikepung oleh arus pengungsi yang melarikan diri ke selatan, yang meningkatkan ancaman inflasi gerilya. Kondisi ini menghasilkan serangan mengerikan terhadap warga sipil Korea. Dari akhir Juni hingga pertengahan Juli, pasukan paramiliter Korea Selatan menghabisi ribuan warga sipil di Daejeon, sebuah kejahatan perang yang dikaitkan dengan Korea Utara oleh otoritas Korea Selatan dan AS selama setengah abad. Selama minggu terakhir bulan Juli, pasukan dan pesawat AS menembaki para pengungsi di jembatan Korea kereta api dekat Sononggonri sebelah barat sungai Nangtong, menewaskan ratusan orang. Baru pada minggu-minggu pertama bulan Agustus, Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNC sebagaimana pasukan teater MacArthur telah ditunjuk kembali, mulai memperlambat Korea Utara. Angkatan Darat ke-8 yang dikomandoi oleh Letnan Jenderal Walton H. Walker, salah satu komandan korps terbaik di Eropa pada tahun 1944 sampai 1945, dan Roka yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Chung Il-kwon, bersatu dan melawan dengan lebih sukses. Perbekalan datang melalui pelabuhan di pusat tempat sistem logistik Angkatan Darat ke-8 bergantungnya kepada teknis Korea dan Jepang dan ribuan buruh Korea.
untuk menghentikan tank-tank Korea Utara dan artileri serta inflasi penduduknya. Walker mendatangkan tank medium Sherman dan Pershing, peluncur roket anti artileri, senjata anti pesawat, dan yang paling penting pesawat dukungan udara jarak dekat. Angkatan Udara kelima menyerang unit-unit terdepan KPA dengan P-51 Mustang era Perang Dunia Kedua, F-80, 84 bertenaga jet baru, dan bahkan pembom B-26 dan B-29 Skuadron Korps Marinir Amerika Serikat yang diangkut dengan kapal induk ringan Angkatan Laut, mampu terbang kemana saja di sepanjang garis depan sebagai respon cepat terhadap pemerintahan dari pasukan darat. Dan di pantai timur, kapal penjelajah dan kapal perang Angkatan Laut AS menjadi artileri berat bagi Korps 1 ROK. Sementara itu, unit Angkatan Darat dan Korps Marinir AS yang baru mulai berdatangan dilengkapi oleh Brigade Persemakmuran Inggris pada periode yang sama. Roka yang telah menyusut hingga setengah dari kekuatan sebelum perang, melalui kematian yang menyerahkan diri, beberapa pemberontakan dan desersi besar-besaran, mulai meningkatkan jajarannya kembali dengan para cadangan, relawan mahasiswa, dan orang-orang yang dipaksa dari jalan-jalan Korea saat Korea Selatan mundur.